Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, yang terhormat Ibu Wardani Purnamasari SPD MPDE selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggota yang pertama saya sendiri, Intan Permata Bunda, yang kedua ada Meli Yohana Putri. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sedikit materi, yaitu tentang penulisan laporan formal. Penjelasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. A. Penulisan laporan formal. Laporan panjang sering disebut juga dengan laporan formal atau formal report. Salah satu yang membedakan dengan laporan singkat atau laporan informal bukan saja terlihat dari banyak sedikitnya halaman, tetapi bentuk atau format laporan itu sendiri. Secara umum, jumlah halaman laporan formal lebih banyak daripada jumlah halaman laporan singkat. Oleh karena itu, perencanaan dalam menyusun suatu laporan formal sangat penting. Dalam membuat perencanaan formal, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, yaitu mendefinisikan masalah. Yang kedua, melakukan analisis. Yang ketiga, menyusun rencana kerja. Yang keempat, melakukan penelitian atau riset. Yang kelima, menganalisis data. Selanjutnya yang B, mendefinisikan masalah. Yang pertama yaitu pertanyaan yang tepat. Seringkali suatu masalah yang didefinisikan untuk Anda telah ditetapkan oleh orang-orang yang memiliki otoritas terhadap suatu laporan. Bila hal ini terjadi, Anda perlu mempertanyakan apa tujuan laporan tersebut dibuat sebelum Anda melakukan investigasi lebih jauh. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini akan membantu Anda dalam melakukan investigasi atau penelitian. Yang pertama, apa yang perlu ditentukan? Yang kedua, mengapa masalah tersebut penting? Yang ketiga, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang keempat, di mana munculnya suatu masalah? Dan yang kelima, kapan masalah itu muncul? Yang kedua yaitu mengembangkan pernyataan tujuan. Dalam pertanyaan-pertanyaan terbuka, Anda harus mengembangkan suatu pernyataan tertentu secara jelas terhadap tujuan suatu laporan. Selanjutnya, Anda perlu melakukan cek ulang atas pernyataan tersebut dengan orang yang memiliki otoritas. Dalam mengembangkan suatu pernyataan tujuan, Anda dapat menggunakan suatu di antara 3 cara berikut ini. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat infinitif. Yang kedua menggunakan pertanyaan. Yang ketiga menggunakan suatu pertanyaan deklaratif. Pernyataan tujuan laporan harus dibuat sejelas mungkin dan hindari memasukkan informasi yang tidak relevan. Selanjutnya, poin yang C, kerangka untuk analisis. Penelitian juga memerlukan kerangka atau outline untuk keperluan analisis, karena memungkinkan Anda memecahkan masalah. Seperti kerangka laporan memungkinkan Anda menulis dengan cara yang sistematis. Akan tetapi, membuat kerangka untuk penelitian tentu akan berbeda dengan cara membuat kerangka laporan. Kerangka penelitian berisi langkah-langkah pemecahan masalah, sedangkan kerangka laporan berisi alternatif pemecahan masalah. Yang pertama yaitu mengembangkan struktur yang logis. Anda harus dapat mengembangkan struktur penelitian yang logis dan mudah dipahami sesuai dengan subjek penelitiannya. Mulailah dengan melihat tujuan penelitian Anda secara akan menyeluruh untuk menentukan apakah Anda dapat menggunakan kerangka outline informasional, analitikal, atau gabungan keduanya. Jika tujuan umum Anda adalah untuk memberikan informasi yang akan ditafsirkan orang lain, kerangka informasional lebih sesuai diterapkan meskipun beberapa bagian dari penelitian Anda perlu dianalisis untuk menekankan fakta-fakta yang penting. Jika tujuan penelitian Anda adalah mengajukan suatu kesimpulan dan rekomendasi, Anda dapat menggunakan kerangka analitikal. Yang pertama, A. Tugas informasional.
Suatu studi yang mengarah kepada laporan faktual dengan sedikit analisis atau penafsiran umumnya dikelompokkan atas dasar sub-subtopik. Sub-subtopik tersebut dapat disusun dalam berbagai cara. Yang pertama, ada urutan tingkat kepentingan. Yang kedua, secara berurutan. Yang ketiga, secara kronologis. Yang keempat, menurut ruang tempatnya. Yang kelima, menurut geografis. Dan yang keenam, menurut kategori. Metode-metode tersebut biasa digunakan dalam menyusun suatu laporan pemantauan atau laporan pengendalian, prosedur dan kebijaksanaan, dan laporan perkembangan sementara. Yang B, tugas analitikal. Laporan yang berisi analisis, kesimpulan, dan rekomendasi umumnya dikategorikan dengan metode pemecahan masalah atau problem solving method. Hipotesis merupakan suatu pendekatan struktural yang paling umum bila masalahnya adalah untuk menemukan penyebabnya, memprediksi hasil atau mencari pemecahan suatu masalah. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah mengonformulasikan penjelasan hipotesis. Misalnya, masalah Anda adalah menentukan mengapa perusahaan Anda mengalami kesulitan dalam mencari sekretaris yang terampil. Anda akan melakukan factoring terhadap masalah tersebut dengan melakukan spekulasi tentang alasan-alasannya. Selanjutnya, Anda akan mengumpulkan berbagai informasi untuk mengonfirmasikan alasan masing-masing. Kerangka Anda mungkin tampak sebagai berikut. Mengapa perusahaan mengalami kesulitan memperoleh sekretaris yang terampil? Yang pertama, ada gaji terlalu rendah. Yang kedua, lokasi perusahaan kurang baik. Yang ketiga, tersedianya sekretaris yang terampil semakin menurun. Cara lain yang dapat digunakan adalah melakukan identifikasi alternatif pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian, menganalisis bagaimana masing-masing alternatif tersebut dapat memenuhi kriteria Anda. Yang kedua, aturan pembagian. Membagi suatu secara fisik adalah relatif. Udah dibandingkan membagi suatu ide yang tak nampak secara fisik. Bagaimana Anda membagi ide-ide Anda dengan baik? Berikut ini adalah beberapa aturan singkat mengenai pembagian suatu ide ke dalam beberapa komponen. Yang pertama, memilih prinsip-prinsip dasar pembagian secara benar. Yang kedua, gunakan satu kategori atau prinsip setiap kali membagi laporan ke dalam sub-subtopik. Yang ketiga, setiap pembagian kelompok harus terpisah dan berbeda. Yang keempat, teliti dan dalam melakukan pendaftaran semua komponen. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyusun kerangka pembuka. Anda dapat menggunakan format kerangka untuk menyajikan ide-ide Anda. Mungkin dalam hati Anda bertanya, jika beberapa catatan dalam sebuah kertas sudah cukup, mengapa repot-repot harus menggunakan format kerangka? Mungkin kerangka memang tidak diperlukan jika Anda sekedar menulis laporan singkat yang berisi informal seperti memo. Tetapi untuk penulisan laporan panjang, kerangka akan sangat berguna. Kerangka pembuka memberikan kemudahan dalam melakukan investigasi. Kerangka sangat diperlukan jika yang pertama, Anda merupakan salah satu di antara beberapa orang yang melakukan suatu tugas. Yang kedua, investigasi Anda akan semakin luas dan akan mencakup banyak hal, sumber, dan jenis datanya. Yang ketiga, Anda tahu dari pengalaman masa lalu bahwa yang meminta untuk melakukan studi atau riset akan melakukan revisi terhadap tugas selama kegiatan investigasi Anda. Baik, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meli Yohana Putri. Selanjutnya D. Menyusun rencana kerja. Setelah Anda mendefinisikan masalah dan memuat kerangka, selanjutnya Anda perlu menetapkan suatu rencana yang didasarkan pada kerangka pembukaan atau pendahuluan. Jika Anda menyusun suatu rencana untuk kepentingan sendiri, rencana tersebut relatif informal berisi suatu daftar sederhana mengenai langkah-langkah perencanaan,
estimasi urutan dan waktu, dan sejumlah sumber informasi yang Anda gunakan. Jika Anda melakukan studi formal, rencana kerja akan lebih rinci karena hal itu akan memberikan petunjuk prestasi atas sejumlah tugas pekerjaan yang telah dilakukan. Suatu rencana kerja formal umumnya mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, maksud dan skop atau ruang lingkup atas investigasi Anda. Yang ketiga, pembahasan atas urutan tugas, sumber informasi, observasi atau eksperimen dan batasan waktu, uang atau data yang tersedia. Yang keempat, telaah atas pekerjaan proyek, jadwal dan sumber-sumber yang diperlukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilakukan, dan berapa biaya investigasi. Selanjutnya, melakukan penelitian. Nilai laporan Anda tergantung pada kualitas suatu informasi. Pada saat Anda mengumpulkan informasi, perhatian Anda untuk pertama kali adalah bagaimana mengorganisasi informasi yang Anda peroleh. Apabila Anda melakukan penelitian secara berkelompok, Anda harus dapat melakukan koordinasi dengan anggota lainnya. Rencana kerja yang telah Anda siapkan akan sangat membantu Anda selama penelitian berlangsung. Sumber primer akan memberikan informasi atau data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli atau tangan pertama untuk tujuan tertentu. Sedangkan sumber sekunder akan memberikan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu. Data sekunder tersebut berasal dari laporan tangan kedua. Ada beberapa cara melakukan penelitian. Yang pertama, sumber-sumber primer. Sumber-sumber primer ini terbagi 4 cara untuk mengumpulkan data primer. Yang A, dokumen, B, observasi, C, survei, yang D, eksperimen. Yang kedua, sumber-sumber sekunder. Sumber-sumber sekunder ini ada beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa orang menggunakan sumber-sumber sekunder ini. Yang pertama, hemat waktu. Yang kedua, ketelitian. Yang ketiga, relevansi. Dan yang keempat, efektivitas biaya. Yang selanjutnya, F, analisis data. Setelah melakukan penelitian dan memperoleh daya yang Anda inginkan, selanjutnya Anda perlu melakukan analisis terhadap hasil temuan Anda tersebut. Proses analisis pada dasarnya merupakan suatu pencarian hubungan di antara fakta-fakta yang telah Anda temukan tersebut. Dengan melihat data yang telah Anda kumpulkan dari berbagai sudut pandang, Anda akan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang Anda siapkan dalam suatu rencana kerja. Ada beberapa analisis data. Yang pertama, perhitungan statistik. Kebanyakan data yang Anda peroleh dari suatu penelitian berbentuk angka-angka. Dengan perhitungan statistik secara sederhana, Anda dapat menghitung rata-rata, perkembangan, dan korelasi. Salah satu cara untuk melihat data adalah dengan mencari rata-ratanya. Dalam hal ini, rata-rata dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk, yaitu mean, median, dan mode. Selanjutnya, yang kedua yaitu kesimpulan. Pengambilan keputusan dapat didasarkan pada suatu kombinasi antar fakta-fakta yang tersedia, pertimbangan nilai, dan asumsi-asumsi. Oleh karena itu, sangat jarang pengambilan kesimpulan hanya didasarkan pada penemuan fakta semata. Meskipun demikian, Anda juga perlu tahu bahwa pengambilan kesimpulan terhadap suatu kasus dapat mengandung unsur-unsur yang bersifat subjektif. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu rekomendasi. Kesimpulan berbeda dengan rekomendasi. Kesimpulan merupakan opini atau penafsiran terhadap suatu pokok bahasan tertentu. Sedangkan rekomendasi adalah saran yang diberikan untuk melakukan tindakan tertentu. Suatu rekomendasi yang baik paling tidak mencakup 3 kriteria, yaitu yang pertama praktis, yang kedua dapat diterima oleh pembaca, dan yang ketiga penjelasannya cukup rinci sehingga pembaca dapat melakukan suatu tindakan. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf.
Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.